Selamat pagi Munisita dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan contoh kasus teknologi dan transformasi organisasi. Kelompok kami mengambil kasus mengenai Shopee Food. Sebelum ke pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Gabriela Melisa dengan NIM 19211401 sebagai anggota. Yang kedua, Mona Ventura Adi Saputra dengan NIM 19211407 sebagai anggota. Yang ketiga, Leonardus Devon dengan NIM 19211408 sebagai penyusun. Dan saya sendiri, Maria Vianney Angelipeni dengan NIM 19211409 sebagai presenter. Kasusnya, Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online atau yang biasa kita sebut sebagai e-commerce. Shopee ini diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Kini Shopee sudah beroperasi di Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, serta sudah mulai masuk ke Indonesia pada Mei 2015. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja secara online tanpa harus pergi keluar rumah. Shopee dapat diakses dengan mudah melalui smartphone dan kita dapat mengunduhnya melalui App Store maupun Play Store. Kemajuan teknologi dan juga persaingan pasar terus membuat Shopee senantiasa mengembangkan bisnisnya dan juga melakukan update terhadap aplikasi yang dimilikinya sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan. Pada April 2020 lalu, Shopee mulai memperkenalkan layanan baru yaitu Shopee Food. Shopee Food itu sendiri merupakan layanan pesan antar makanan dan minuman secara online yang dimiliki oleh Shopee. Layanan Shopee Food ini dapat diakses pada aplikasi Shopee itu sendiri dengan pilihan menu Shopee Food. Sampai saat ini, Shopee Food terus berkembang dan juga sudah banyak merchant atau restoran maupun driver yang mendaftarkan diri ke layanan ini. Inovasi yang dikembangkan oleh Shopee ini tentunya sangat mengejutkan banyak orang dikarenakan sebelumnya perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya belum memiliki layanan seperti ini. Ini merupakan strategi pasar yang tepat di mana Shopee akan semakin mengembangkan bisnisnya dan ekspansi ke pasar baru di mana sebelumnya pasar penyedia layanan pesan antar makanan ini dikuasai oleh GoFood dan juga GrabFood. Di balik semakin berkembangnya layanan Shopee Food dan juga manfaat yang ditawarkan, ternyata ditemukan juga beberapa masalah yang ditimbulkan akibat adanya layanan ini. Salah satunya adalah adanya kebijakan dari Shopee yang ternyata merugikan merchant atau restoran yang terdaftar. Kebijakan tersebut adalah adanya kewenangan yang diberikan oleh pihak Shopee kepada pengemudi untuk membatalkan pesanannya secara sepihak. Kasus ini pernah terjadi kepada salah satu merchant pada tanggal 19 April 2020 dan diberitakan oleh media konsumen.com pada tanggal 20 April 2021 di mana pemilik restoran tersebut mengeluh atas adanya pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh mitra pengemudi. Pemilik resto tersebut kemudian melaporkan kejadian ini kepada pihak CS Shopee untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak Shopee mengenai kejadian tersebut. Setelah mencoba meminta kejelasan dari pihak Shopee, ternyata pihak Shopee tidak bertanggung jawab terhadap kejadian seperti ini dan malah mematikan panggilan telepon tersebut. Padahal dalam Undang-Undang IT nomor 11 tahun dari 2008 pasal 15 ayat 1 tertera bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik
harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Analisis kasusnya, berdasarkan kasus yang terjadi tersebut, kita dapat menangkap bahwa kesadaran akan tanggung jawab yang dilakukan oleh mitra driver dan juga pihak Shopee adalah penyebab timbulnya masalah seperti kasus tersebut. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan dari pihak Shopee yang memberikan hak kepada pihak driver untuk membatalkan pesanannya. Hal ini tentunya akan sangat merugikan pihak restoran atau merchant, apalagi jika pesanan yang dibatalkan tersebut telah dibuat. Solusi terbaik dari permasalahan ini tentunya adalah perubahan kebijakan dari Shopee tentang pembatalan pesanan yang dilakukan mitra drivernya. Shopee harus lebih mempertegas pemberian hak dan juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap mitranya, baik itu merchant, driver, dan juga customer. Setiap pihak harus mendapatkan hak serta memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Mulanya, transformasi bisnis yang dilakukan oleh pihak Shopee dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan layanan baru yaitu Shopee Food tentunya memberikan manfaat yang besar bagi banyak pihak. Namun, banyak hal juga yang harus diperhatikan baik oleh pihak Shopee maupun mitra-mitranya agar kasus-kasus seperti pembahasan di atas tidak terjadi lagi. Kebijakan yang tepat tentunya akan sangat berpengaruh kepada keberlangsungan dan perkembangan layanan yang diperkenalkan oleh Shopee ini. Sekian persentase dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di WA Group. Terima kasih.